Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak yang kompak luar biasa salamnya. Mudah-mudahan hajatnya dikabulin sama Allah Ta'ala. Terutama utang piutang diberesin sama Allah. Kalau utang rame gede semuanya, amin ya, luar biasa. Ini suka damai penuh dengan utang kayaknya di sini nih. Mudah-mudahan berkah kita ngadain peringatan Isra wal Mi'raj ini, mudah-mudahan segala permasalahan problem kita dipermudah, diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah alladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah khalaqal ihsan fi ahsani taqwim. Wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammad khataman nabiyyin wal mursalin. Fasalawatuhu wassalamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibul tat wal mi'rat wal buraq wad dafil bala wal waba wal marad wal alam. Jismu taharun mu'atharun mu'azzamun munawwarun. Man ismu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal galam. Samsid duha badrid duja nurul huda misbahil dhalam abi qasim sayyidil kaunain wasrafis sakalain sayyidina wa maulana Muhammad nabiyil arabi wal ajam mahbubun inda rabbil masriqin wa maghribin. Ya ayyuhal mustaquna li nuri jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amin. Wa farid an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanshur wa fat wa ayyid nahdlatul watan bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم واصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الغنيمة المجالس ذكر الجنة. صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di musalla Az-Zikra. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi salawat ba'da asar, dilanjutkan baca burda maulid, kemudian dilanjutkan saat ini ba'da maghrib kita baca tahlil tahmid, kemudian dilanjutkan salawat Nabi Muhammad. Dan kita berharap kita berkumpul di ini tempat, di akhirat Allah kumpulin kita masuk surga bersama Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan dari mohon maaf ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, kita datang dari rumah, melangkahkan kaki kita menuju di ini tempat, penuh dengan dosa, penuh dengan khilaf, penuh dengan kesalahan, datang di ini tempat, datang di ini majlis, datang di ini musola. Mudah-mudahan keluar dari ini tempat Allah Ta'ala gugur hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, wabil khusus kita hormati guru-guru kita, Saibul Bait, Saibul Wilayah, yaitu Ustaz Naam. Kemudian yang nampaikan nasihat untayan kata mutiara yang indah, yaitu sesepuh kita Kiai Haji Ahmad Firdaus. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, amin. Panjang umur, sehat alafiat dijaga selalu oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah dalam perjalanan, yaitu nanti insyaAllah guru-guru kita Kiai Haji Muhammad Muammar Jid'ah, kemudian Habib Mahdi bin Hamzah Segap, mungkin 15 atau setengah 15 menit atau 10 menit lagi dalam perjalanan udah mau mendekati di kampung kita. Mudah-mudahan kampung kita dijaga oleh Allah Ta'ala, diberikan keselamatan, jauh dari bala, musibah, penyakit, wabah, dan kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dengan keberkahan kita mendatangkan guru-guru kita mendatangkan kiai-kiai kita mendatangkan ustaz-ustaz kita mendatangkan ulama-ulama kita mendatangkan para kiai-kiai kita mendatangkan ajangan-ajangan Mudah-mudahan kampung kita dijaga oleh Allah Ta'ala, diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang punya penyakit diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam para ulama mengatakan ajikrus salihin tanjur rahmah.
Kalau kita ini ngingat nyebutin orang soleh, ibu-ibu, nyebut orang soleh, menceritakan orang soleh, Tanzilur Rahmah, itu tempat yang kalau diceritain orang soleh, Allah turunin rahmatnya Allah Ta'ala tuh tempat. Tuh kampung diturunin rahmat, ampunan dari Allah Ta'ala. Wa kaifa ahlas saleh. Kata ulama mengatakan gimana kalau ceritain, kita nyebutin, kita memperingati, apa ini? Orang yang paling ahli soleh. Orang yang paling soleh. Siapa dia? Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ini saat ini kita lagi ceritain Isra wal Mi'raj Nabi. Mengadakan peringatan mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Pasti ini kampung dapat rahmat dari Allah. Pasti ini kampung dapat ampunan dari Allah. Pasti ini kampung dapat penjagaan dari Allah. Kata apa? Karena kita menceritakan orang yang paling soleh. Siapa dia? Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tadi Kiai Firdaus sudah sampaikan. Gimana kita disuruh untuk salawat Jibril alaihissalam. Sallallahu ala Muhammad. Ini semuanya luar biasa. Dan mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Nabi ketika Mi'raj, Nabi ini ketika Mi'raj, ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi ngelihat ada satu malaikat. Ra'aitul fil Mi'raj, Nabi ngelihat ada satu malaikat. Apa itu malaikat? Tuh malaikat, ibu-ibu, bapak-bapak. Tuh malaikat dilihat Nabi punya ribuan tangan. Itu malaikat punya ribuan tangan. Setiap satu tangan tuh malaikat tersebut punya ribuan jemari. Ribuan jemari. Ada malaikat yang Allah ciptain. Mohon maaf ibu-ibu. Ini kita tahu bapak-bapak, malaikat kita tahu yang umum deh. Secara iman yang kita ingat, malaikat Jibril, Mikail. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak tahu nih. Yang paling terkenang di hati kita malaikat Israel, benar nggak? Siapa yang berani malaikat Israel? Malaikat Israel tuh setiap hari bapak-bapak, ibu-ibu jengukin kita. Setiap hari jengukin kita. Ini benar kata Nabi Muhammad. Malaikat Israel tuh setiap hari jengukin kita. Cuman kita belum waktunya diambil sama Allah. Cuman waktu Allah perintahin tuh hari kita dicabut, diambil malaikat. Tuh malaikat setiap hari jengukin kita, 70 kali malaikat Israel jengukin kita ibu-ibu. Jadi jangan merasa bangga tuh hidup di dunia. Jangan merasa kita aktivitas sibuk terhadap dunia sampai kita lupain agama, lupain sholat, lupain menuntut ilmu, lupain ngaji. Siap-siap malaikat Israel 70 kali nengokin kita. Coba kalau kita lagi maksiat, lagi cari dunia, lagi bermaksiat sama Allah, hati-hati. Lagi maksiat dicabut malaikat Jibril dan malaikat Israel. Naudzubillah min zalik. Nabi Muhammad, bapak-bapak, ibu-ibu, ngelihat ada ketika Nabi Mi'raj ngelihat ada malaikat punya ribuan tangan. Setiap tangan punya ribuan jemari. Gala li Jibril. Nabi nanya sama malaikat Jibril, "Ya Jibril, liman hadza?" Ini malaikat siapa ini malaikat? Kita tahu malaikat itu kan tugasnya macam-macam. Ini malaikat nih kerjaannya apa? Tugasnya ada apa dari Allah? Maka malaikat Jibril mengatakan ini malaikat yang ngitungin hujan, bapak-bapak. Jadi ada malaikat yang diciptain sama Allah cuman ngitungin hujan. Kan kita tahu ada malaikat halamatul ars, malaikat yang jagain arsnya Allah. Ada malaikat mohon maaf nurun rezeki. Ada malaikat yang nyabuk nyawa, kita udah paham semua. Ada malaikat yang ngantarin wahyu. Ada yang malaikat menjagain kuburan, nanya pertanyaan di alam kubur, kita tahu. Tapi ada tugas malaikat yang ngitungin hujan, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi Nabi kaget, Allah ciptain malaikat yang buat ngitungin hujan. Maka Nabi nanya tuh malaikat, "Ya malaikat, ente bisa ngitungin hujan?" "Ya Allah ciptain aneh buat ngitungin hujan." "Bukan itu doang ya Rasulullah. Dari zaman Nabi Adam sampai detik ini tuh malaikat tahu berapa jumlah hujan yang Allah turunkan di permukaan bumi, ibu-ibu. Hujan di permukaan bumi berapa jumlahnya tahu. Kalau kita nih suruh ngitungin hujan di Sukadamai besok gelo insya Allah. Benar. Ini malaikat bisa ngitungin hujan seluruh dunia yang Allah turunin hujan. Tuh malaikat tahu jumlah hujan, bilangan hujan yang Allah turunin di permukaan bumi. Bukan itu doang kata tuh malaikat. Apalagi kata Nabi bilang. Itu kalau andai kata turun di Jakarta, malaikat tahu berapa jumlah di Jakarta. Hujan turun di Bogor, malaikat tahu berapa jumlah hujan di Bogor. Turun di Kalimantan Barat, Pontianak, tahu jumlahnya. Turun Kalimantan Selatan, Martapura, tahu jumlahnya. Turun Jawa Tengah, tahu jumlahnya. Turun hujan Jawa Timur, tahu jumlahnya.
Turun di Sumatera, tahu hujan. Turun Sulawesi, setiap daerah masing-masing, tuh malaikat tahu berapa jumlah hujan. Jangankan gitu. Tadi habis asar, habis zuhur nih jam 2 hujan di Sukadamai. Tuh malaikat tahu berapa jumlah hujan di Sukadamai. Bayangin, saking cerdasnya itu Allah Ta'ala ciptain tuh malaikat. Nabi kagum. Nabi takjub ngelihat ini malaikat yang punya kecerdasan yang Allah ciptakan, ini malaikat bisa ngitungin hujan. Nabi kagum, Nabi dahsyat, Nabi merasa kagum melihat ini malaikat. Cuman malaikat tuh ngomong sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah, aneh ini punya kekurangan. Lah Nabi kaget ngelihat ini malaikat punya kecerdasan bisa ngitungin hujan, tapi ini malaikat bisa punya kekurangan, ada kekurangannya. Nabi tanya, ya malaikat, apa kekurangan antum? Apa kekurangan ente ya malaikat? Maka malaikat tersebut menjawab, ya Rasulullah. Kata malaikat tersebut, Nabi Muhammad, malaikat tersebut, ya Rasulullah, malaikat mengatakan, andai kata di suatu daerah, suatu wilayah, suatu kampung, suatu desa, suatu daerah, satu tempat yang mana umatmu berkumpul, mereka berbondong-bondong berkumpul di suatu tempat, memuji namamu, berselawat kepadamu, berselawat terhadapmu, maka aku tidak akan mampu menghitung jumlah pahala rahmat Allah yang turun di kampung tersebut yang umat Nabi Muhammad berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bu, bapak-bapak, majlis yang paling mulia majlis selawat udah. Itu malaikat yang ngitungin hujan, bisa ngitungin hujan, tapi malaikat tersebut gak bisa ngitungin pahala apabila umat Nabi Muhammad yang banyak memuji nama Nabi Muhammad, berselawat kepada Rasulullah. Makanya kita beruntung, kampung kita masih ada ahli majlis, anak pengajian, pemuda-pemuda yang masih doyan pengajian, yang masih doyan majlis ilmu, yang masih doyan majlis selawat. Karena majlis selawat itulah yang bakal menjaga kampung kita, ngejaga daerah kita, menyelamatkan kampung kita. Karena daerah tersebut sering memuji nama Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Fagir ngajak kita bareng-bareng, sebelum dari itu kita selawat dulu agar kampung kita rahmat diberikan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salatullah salamullah ala Taha. Keluarin suaranya. Lillah salatullah. Anak hati Habibillah salatullah salamullah Rasulillah salli alaihi wa ala alihi salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Beruntung wahai manusia jika bertemu Nabi yang mulia, wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Semuanya salatullah sallallahu alaihi Rasulillah salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Nabi bersabda pada umatnya, banyak bersalawat padanya. Nabi bersabda pada umatnya, banyak bersalawat padanya. Turun rahmat ampunan dosa dari Allah yang Maha Esa. Semuanya salatullah irhamna ya Rabb bijahil Mustafa Muhammad. Allahumma hamdulillah habibika Muhammad. Allahumma bi'awiyah habibika Muhammad. Allahumma bi syafaati habibika Muhammad. Ala yasin habibillah. Wahai manusia tua dan muda, ingat mati di depan mata. Amal mulia masuk ke surga, amal durhaka masuk neraka. Semua salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Hidup ini tak akan lama, dunia ini fata morgana. Penuhilah amal yang
agar mendapat tempat di surga. Salatullah ya Rabb, dan kemudian kami bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka segala permasalahan lahir ya Rabb. Kami berharap anak-anak kami dijadikan anak saleh dan salehah, anak kami taat kepadamu agar bisa menjaga kami di akhirat ya Rabb. Hidup senang bukan banyak uang, hidup senang hatinya tenang. Hidup senang bukan banyak uang, hidup senang hatinya tenang. Hati yang senang, hati yang senang, hati yang senang, imannya menang. Salatullah wassalamu ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Alhamdulillah, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nabi mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Nabi mengatakan syafaat aneh nih, pertolongan aneh kata Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, pertolongan aneh buat orang-orang yang di dunia dia punya dosa besar. Di akhirat dia bakal diselamatkan oleh Nabi Muhammad. Siapa mereka? Orang yang di dunia penuh dengan dosa, kesalahan. Tapi dia punya rasa cinta buat Nabi Muhammad. Dia cinta sama Rasulullah. Dia rayakan peringatan Maulid. Dia rayakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi. Karena cintanya sama Rasulullah. Maka di akhirat orang tersebut akan dibawa oleh Rasulullah menuju surganya Allah Ta'ala. Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Orang bakal dikumpulin sama orang yang dicintai. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dunia kita mencintai Nabi. Kita ngadain peringatan Isra wal Mi'raj Nabi karena cintanya kita buat Rasulullah. Demi Allah, di akhirat kalian akan bersama Rasulullah di surganya Allah Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya jangan jauhkan majlis peringatan-peringatan seperti ini. Kenapa diadakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi? Karena mohon maaf, peringatan Isra wal Mi'raj Nabi ini intinya ngejagain keimanan kita. Banyak umat Nabi, banyak umat Rasulullah meyakini dengan akal bukan dengan keimanan. Berapa banyak, mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini zaman sekarang, anak-anak kita jaga tuh di sekolahnya. Mungkin sekolahnya banyak pemahaman liberal, banyak pemahaman-pemahaman yang lain. Ada sebagian mereka nggak percaya dengan Isra wal Mi'raj Nabi. Jangankan zaman sekarang, zaman Nabi. Ini Al-Fagir nggak cerita, bapak-bapak, ibu-ibu. Nggak ceritain Nabi Isra wal Mi'raj, nggak. Al-Fagir ceritain Nabi ketika pulang dari Isra wal Mi'raj. Jadi mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu. Zaman sekarang banyak orang yang nggak percaya dengan Isra wal Mi'raj. Kenapa? Ngewajibin akalnya dulu. Dia gak percaya, oh gak masuk akal. Nabi mah Isra masa semalam doang. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Palestina. Kemudian naik semalam sampai langit pertama, sampai ke Sidratul Muntaha. Ketemu dengan Allah hanya semalam. Mereka gak percaya karena mereka berpikir dengan akal, bukan dengan keimanan. Dan Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, direwatkan Sayyidina Hindun. Rasulullah ketika ingin menceritakan Isra wal Mi'raj, Nabi dihalang, Nabi ditahan. Jangan ya Rasulullah, jangan kau ceritakan Isra wal Mi'rajmu. Kenapa? Takut orang kafir Quraisy yang enggak demen dengan engkau ya Rasulullah, yang enggak suka dengan engkau ya Rasulullah, dia akan mencaci makimu, dia akan menistakanmu, dia akan mencemoohkan engkau ya Rasulullah. Kenapa? Karena Isra wal Mi'raj ini cerita yang enggak masuk di akal, ibu-ibu. Tapi wajib kita imani. Orang yang tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj Nabi, maka orang tersebut kafir. Kenapa? Karena jelas dalam Al-Quran Allah yang menceritakan Isra wal Mi'raj Nabi kita, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, orang-orang sekarang banyak pakai akal, ibu-ibu. Oh, nggak masuk akal. Mohon maaf, kalau kita ahli sunnah wal jamaah, wujubhu nakli alal akli. Kita ngewajibin dulu Al-Quran, hadis. Baru kita cerna dengan akal. Bukan akal dulu. Baru kita percaya dengan iman Al-Quran dan hadis. Banyak orang-orang sekarang, kalau nggak diterima oleh akalnya, dia nggak percaya itu Al-Quran. Banyak. Makanya kita diadakan Isra wal Mi'raj ini agar meyakini keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi Muhammad tuh dilarang buat mencerita Isra wal Mi'raj. Karena Sayyidina Hindun tahu, ini Abu Jahal bakal ketawa nih. Abu Lahab bakal kumpulin orang nih. Bakal ngetawain Nabi.
Tapi Nabi nggak pernah kendor. Nabi nggak takut karena yang perintahkan Allah. Karena di antara Isra wal Mi'raj ini salah satunya apa? Allah perintahkan Nabi untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Makanya harus wajib disampaikan. Ketika Nabi cerita, salah satu sahabat, ibu-ibu, bapak-bapak yakin. Ya, yakin. Sahabat. Sebagian orang-orang munafik tidak yakin adanya Isra wal Mi'raj Nabi. Makanya mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu. Wa ma utitu minal ilmi illa galilah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, tidaklah engkau kuberi ilmu, kata Allah. Melainkan sedikit, kata Allah. Maksudnya apa? Ilmu kita itu punya batasan. Pemahaman, akal kita punya batasan. Kita tidak akan mampu manusia paling hebat, pintar, enggak ada. Semuanya Allah yang mengatakan, tidaklah engkau kuberi ilmu, kata Allah. Melainkan cuma punya batasan sedikit. Maksudnya apa? Dengan Isra wal Mi'raj ini enggak akan masuk di akal kita. Tapi wajib kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya Isra wal Mi'raj Nabi. Nih, mohon maaf. Nabi ketika cerita Isra wal Mi'raj, ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi didatangin Abu Jahal. Apa jawaban Abu Jahal? Ya Muhammad, kalau kau cerita Isra wal Mi'raj ini, lebih baik maukah engkau kutawarkan? Kukumpulkan seluruh kota Mekah. Nih, ibu, bapak-bapak. Kumpulkan seluruh kota Mekah, warga Mekah, seluruhnya kota Mekah kau kumpulkan. Akan kuadakan mereka orang, kau cerita pengalaman yang kau alami, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu. Rasulullah ini Abu Jahal nawarin ngumpulin orang. Kayak Ustadz Naam ngumpulin kita nih, warga panitia ngumpulin kita buat ngadain Isra wal Mi'raj. Bagus apa enggak? Bagus. Sekarang Abu Jahal ngumpulin orang buat Nabi cerita Isra Mi'raj. Bagus apa enggak? Bagus. Tapi beda sama kita. Kalau kita tujuan karena cinta sama Nabi. Kalau Abu Jahal enggak. Dia pengen jatuhin Nabi. Pengen mentertawakan Nabi. Dia kumpulin orang-orang jahiliyah. Pengen mentertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kejadian Isra wal Mi'raj ini, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi biar nanti Rasulullah pengen dijatuhkan oleh mereka. Kemudian Rasulullah karena yakin, karena perintah dari Allah, Abu Jahal kumpulin orang, bapak-bapak, ibu-ibu. Satu kota Mekah ngumpul. Nabi menceritakan pengalaman Isra wal Mi'raj Nabi. Nih bapak-bapak, ibu-ibu, ini cerita nih. Biar nambahin keimanan kita nih. Begitu Nabi nih. Jadi ketika Nabi dikumpulin, warga dikumpulin, satu kota dikumpulin. Ini ada orang kafir Quraisy, orang jahiliyah. Salah satu perintahnya, anak buahnya Abu Jahal. Ngomong begini, ketika Nabi cerita Isra wal Mi'raj, ini orang tunjuk tangan. Ya Muhammad, jangan-jangan ente ini mimpi kali. Ente mengimpi. Kata Rasulullah bilang, enggak, anak enggak mimpi. Jadi ada yang bohongin, nunjuk Nabi. Nabi ente mimpi kali, masa semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik langit ke-7 sampai ketemu dengan Allah. Semalam doang, ente mimpi kali ya Muhammad. Nabi bilang, enggak. Ini perintah dari Allah Ta'ala. Allah yang memperjalankan aku, kata Nabi. Terus yang jadi pertanyaan, ada lagi yang tunjuk tangan. Ya Muhammad, kalau ente nggak mimpi, berarti ente berdusta, ente bohong, ente tukang bohong ya Muhammad. Karena cerita ente ini nggak masuk di akal. Ente bayangin, Nabi dibilang bohong. Berdiri Sayyidina Abu Bakar Siddiq, berdiri Sayyidina Umar bin Khattab, pengen menebas kepala orang yang mengatakan Rasulullah pendusta, mengatakan Nabi bohong. Nabi cuma diam, ibu-ibu, sambil senyum, bapak-bapak. Apa jawaban Rasulullah? Nabi Muhammad tantang satu kota Mekah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad tantang satu kota Mekah. Apa tantangan Nabi? Wahai orang-orang penduduk Mekah, wahai orang-orang penduduk Mekah, aku tantang kalian. Pernahkah aku, tolong buktikan, kata Rasulullah. Pernahkah aku dari zaman Nabi, dari aku kecil, kata Nabi, sampai saat ini, kata Rasulullah, pernahkah aku berdusta atas kalian? Bayangin, Nabi nanya nih, Nabi tantang satu kota Mekah, buktikan, pernahkah aku berdusta dari aku kecil sampai aku saat ini, kata Rasulullah. Pernahkah aku berdusta, kata Nabi Muhammad. Bayangkan, Rasulullah tantang. Karena orang kafir Quraisy tahu Nabi Al-Amin, Nabi itu orang jujur, Nabi sedek, Nabi nggak pernah berdusta, hadirin. Maka Nabi tantang. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Ternyata Rasulullah SAW, orang-orang kafir Quraisy nggak berani tunjuk tangan, nggak berani tunjuk tangan. Ahlan wa sahlan, Kiai Haji Muhammad Jalal, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Taala, amin ya rabbal alamin.
Dari ibu-ibu. Jadi Nabi tantang satu kota Mekah. Apa tantangan Rasulullah? Pernahkah aku berdusta? Dari aku kecil sampai detik ini. Yang jadi pertanyaan, Nabi itu ibu-ibu, bapak-bapak. Nabi tantang satu kota Mekah. Sekarang mohon maaf, ibu-ibu, bapak-bapak. Coba deh kita. Kita nggak perlu tantang satu kota Bogor. Nggak perlu tantang satu kota Bogor, nggak perlu. Tantang aja satu daerah kita. Kampung kita nih, Sukadamai, Blok Bambu nih. Tantang. Pernah nggak kita bohong? Anak mau nanya pada yang hadir. Pernah nggak kita bohong? Jangankan satu kampung, rumah kita aja. Kita kumpulin keluarga. Anak-anakku, saudara-saudaraku, paman-pamanku, saudaraku yang lain. Pernah nggak aneh bohong? Pasti saudara kita bilang, ente mah bohong mulu. Rasulullah nih, Nabi Muhammad tantang satu kota Mekah, nggak ada yang buktiin, nunjukin tangan, nggak berani. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi Muhammad nggak pernah bohong. Nabi Muhammad nggak pernah dusta. Jadi pelajaran buat kita. Begitulah Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ibu-ibu, bapak-bapak. Ini ada lagi orang kafir Quraisy tunjuk tangan. Ya Muhammad, ini aneh sering bolak-balik ke Masjidil Aqsa. Aneh sering bolak-balik Masjidil Aqsa. Jadi aneh tahu. Yang jadi pertanyaan, Nabi ditanya oleh orang yang sering bolak-balik ke Masjidil Aqsa. Apa pertanyaan mereka orang kafir Quraisy? Pengen bukti Nabi. Nabi ini Mi'raj, Isra enggak? Mi'raj enggak? Pengen tahu nih. Nabi kan pernah jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Orang kafir Quraisy mau tanya, "Ya Muhammad, kalau kau pernah ke Masjidil Aqsa, saya mau tanya, saya sering bolak-balik ke Masjidil Aqsa." Apa pertanyaannya? Berapa tiang Masjidil Aqsa? Bayangin, Nabi ditanya berapa tiang Masjidil Aqsa. Nabi diam, ibu-ibu. Kenapa Nabi diam? Karena Nabi berangkat berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atas tuntunan dari Allah Ta'ala. Allah yang perintahkan. Nabi nggak datang situ buat ngitungin tiang, ibu-ibu. Bapak-bapak. Kalau Nabi nggak jawab, takut umatnya bakal dicemoohin. Takut ditertawakan. Cuman yang jadi pertanyaan, nih bawa ibu-ibu, bapak-bapak. Nabi disuruh tanya, berapa tiang Masjidil Aqsa? Sekarang anak mau tanya. Bapak-bapak yang hadir di ini tempat. Terutama nih. Anak mau nanya, kita punya masjid apa enggak? Masjid Baitur Rahman yang dekat sini. Mana-mana lagi masjid kita nih? Selain Baitur Rahman. Ada lapangan hijau dah, yang sering Masjid Baitur Rahman. Sekarang mau nanya bapak-bapak, berapa tiang Masjid Baitur Rahman? Nah, ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. Karena anak yakin bapak-bapak datang masjid bukan ngitungin tiang, pengen sholat, begitu. Begitu juga Rasulullah. Rasulullah tanya berapa jumlah tiang Masjidil Aqsa. Wajar Nabi nggak bisa jawab. Karena Nabi diperintahkan oleh Allah untuk datang ke Masjidil Aqsa. Bukan datang buat ngitungin tiang. Gitu juga kita datang ke Masjidul Baitur Rahman. Kita bukan suruh ngitungin tiang. Suruh sholat. Jarang-jarang orang bisa ngitung jendela berapa begitu. Ini mohon bapak-bapak, ini orang kafir Quraisy saking jahilnya dia tanya jendelanya berapa, pintunya ada berapa, bayangin. Pengen buktiin Nabi, subhanallah. Bapak-bapak, Nabi ketika diam, ja'a malaikat Jibril alaihissalam. Datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang, ngapain malaikat Jibril datang? Ngembangin sayapnya. Di sayap malaikat Jibril terlihat gambar, layar, tempat yang tidak terlihat layar Masjidil Aqsa. Begitulah mukjizat Nabi Muhammad. Datang malaikat Jibril, lihat gambar. Kalau sekarang kita video call, malaikat Jibril udah video call duluan. Malaikat Jibril udah video call sama Nabi Muhammad. Ini malaikat Jibril nunjukin sayap, terlihat gambar Masjidil Aqsa. Bukan itu doang. Nabi bisa ngitung tiang Masjidil Aqsa. Bahkan Nabi bisa ngelihat dalam Masjidil Aqsa. Tiangnya, jendelanya. Nabi jawab satu persatu, ibu-ibu, bapak-bapak. Terus yang jadi pertanyaan, apakah mereka beriman apa kagak? Enggak beriman. Udah dibuktikan oleh Rasulullah. Ditunjukkan mukjizat tiangnya betul. Jendelanya betul. Keramiknya betul. Warna Masjidil Aqsa-nya betul. Apakah orang kafir Quraisy beriman? Tidak. Kenapa?
Iman adalah yahdi mayyasya, Allah yang kasih petunjuk buat kita. Maka kita beruntung, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita. Dengan keberkahan ini, mohon maaf, Isra Mi'raj ini, mudah Allah berikan keistiqomahan buat kita, keimanan, keyakinan untuk menghadirkan hati kita untuk selalu mengingat Nabi Muhammad, bersalawat kepada Rasulullah. Yakinkan ini adalah perintah dari Allah Ta'ala untuk mengadakan kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan yang luar biasa agar kampung kita selalu dijaga oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Karena mungkin di sini udah ada guru-guru kita yang lain. Ini Al-Fakir mau panjang lebar sebenarnya. Masih belum selesai ini cerita. Mudah-mudahan sedikit ini menambah keimanan kita sama Allah Ta'ala. Maksudnya Al-Fakir gini. Yakinin dulu perintah Allah. Yakinin dulu perintah Allah. Baru kita cerna dengan akal. Sampai dulu. Dulu kita punya guru nih cerita gitu. Itu Abuya Demyati. Pernah didatangin mahasiswa bapak-bapak. Datangin mahasiswa. Ditanya, Abuya, saya mau tanya katanya. Kenapa? Kalau kentut itu, kita itu batal. Yang dibasuh muka bukan pantat begitu. Benar apa enggak? Nah, ini orang yang mikir akal dulu, bukan iman. Kalau iman mah yakin aja dulu. Allah perintahin basuh muka, niat basuh muka, ya enggak? Tuh ikutin aja dulu. Ini kadang-kadang orang akal dulu. Dia tanya kenapa yang dibasuh muka. Bukan pantatnya begitu. Ini Abuya Demyati ngomong gini. Diambil tongkatnya, digebuk tuh mahasiswa. Teriak tuh mahasiswa teriak. Abuya, kenapa aneh dipukul? Kata Abuya bilang begini. Yang dipukul kan kaki ente, bukan mulut ente yang teriak, katanya begitu. Maksudnya apa? Kalau iman mah begitu. Orang yakin, akal, jawab akal. Yakin dulu iman Allah. Yakinin dulu. Baru kita cerna dengan akal kita. Yakin dulu Isra wal Mi'raj Nabi. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi farfa'na barakatihim wa dinal husna bihormatihim wa amitna fi darigatihim wa mu'afatan binal fitani wa sallallahu alaihi Muhammad khalqi ajmain walhamdulillah. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, andai kata lisan, perangai, akhlak, ucapan Al-Fakir kurang baik, kurang akhlak, kurang bagus, Al-Fakir minta buka pintu maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.